yang keempat, irresistible grace. Apakah benar anugerah Tuhan bisa ditolak? Karena manusia punya kebebasan, manusia punya pilihan, manusia punya kedaulatan. Kalau anugerah Tuhan bisa ditolak, berarti Allah itu lemah, Allah itu terbatas. Bagaimana kita bisa melihat bahwa anugerah Allah tidak bisa ditolak? Di sini kita lihat bagian yang pertama. Allah memampukan orang berdosa yang Allah pilih untuk ditebus, untuk mampu meresponi panggilan Injil dengan efektif dalam karya Roh Kudus. Saya garis bawahi, saudara. Panggilan Injil dengan efektif dalam karya Roh Kudus. Kenapa saya suka memakai kata ini? Ada hamba Tuhan memanggil, bukan berdasarkan muatan daripada Injil yang sejati. Ada hamba Tuhan memanggil orang menjadi Kristen, bukan karena nilai panggilan daripada teologi salib yang benar. Menjadi Kristen dijanjikan kaya. Menjadi orang Kristen dijanjikan sukses. Dijanjikan lepas daripada sakit penyakit, kutukan, kesulitan apapun semua. Kembali saudara, panggilan seperti itu adalah panggilan yang tidak murni, tidak efektif. Maka di sini saya melihat ketika kita ditanamkan iman oleh Allah dan Roh Kudus bekerja sampai kita lahir baru, itu semua karya Roh Kudus, dan kita akhirnya bertobat dalam nilai respon kita. Kita menjadi orang yang keras kepala, kita menjadi orang yang lembut, kita menjadi orang yang sombong, kita menjadi orang yang rendah hati, kita orang yang mau melawan Tuhan, kita mau menurut Tuhan. Maka pada waktu kita sungguh-sungguh bertobat, menyesali seluruh dosa kita, dan kita mau memperbarui pola pikir kita, pola rasa kita, pola tindak kita, saudara. Kalau itu sungguh panggilan daripada Injil yang efektif dalam karya Roh Kudus. Dan anugerah itu, saudara, tidak mungkin tertolak. Karena Allah yang kasihnya besar sedang menggarap kita. Tapi problemnya, saudara, adalah ada orang Kristen palsu. Seolah-olah dia mengatakan saya sudah diselamatkan sekarang, mengikuti KKR, melalui kesembuhan ilahi, mengikuti KKR menolak bala, yaitu daripada kemiskinan dan segala sesuatu. Tetapi saudara, panggilan itu kelihatannya efektif untuk sementara, tapi dia tidak akan efektif ketika ada ujian, kesulitan, ujian tantangan, ujian dari penderitaan, pasti dia akan hancur. Kenapa? Karena dari mulanya tidak ada iman. Jadi di sini saudara, ketika anugerah Tuhan tidak bisa ditolak, Rasul Paulus kembali mencatat dalam 1 Korintus 2 ayat 10 dan 13. Dia berkata, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh memiliki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia, selain roh manusia itu sendiri yang ada dalam dia? Demikianlah pula, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal daripada Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya, 13. Dan karena kami menafsirkan hal rohani kepada orang-orang yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Saudara lihat, orang yang memahami betapa dalam dan luar biasanya penebusan Kristus diberikan kepada dia. Orang yang memahami kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada dia sungguh luar biasa. Dan dia akhirnya merasa, aku tidak layak Tuhan jikalau aku boleh diselamatkan. Aku tidak layak Tuhan jikalau aku boleh mendapatkan privilege ini. Dan itu dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, orang itu akan memahami, ya, karena itulah dia akan menghargai keselamatan itu, saudara. Jadi anugerah Tuhan tidak bisa ditolak. Dan bagaimana dengan Yesaya 1 ayat 9 dan 10? Ini menarik juga untuk kita lihat sebagai perbandingan. Jadi di dalam bagian ini, saudara, Yesaya 1 ayat 9 10 mencatat, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggal
menambahkan pada kita sedikit orang yang terlepas. Kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. 10. Dengarkanlah firman Tuhan yang pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Jadi apa artinya saudara? Kalau saudara lihat dalam dua konteks ini, ada orang bisa melihat, ada orang bisa mendengar firman. Kalau tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan, tetap dia tidak bisa berespon dengan baik. Pertobatannya adalah satu pertobatan yang pura-pura. Persembahannya di sini adalah persembahan yang pura-pura. Maka Yesaya mengingatkan, bertobat lebih baik daripada persembahan korban-korban bakaranmu. Jangan lagi kamu membawa persembahanmu yang tidak sungguh-sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Ayat 13. Saudara bisa lihat di sini, manusia bisa memainkan peran sandiwara dalam ibadah, seolah-olah dia tahu step by stepnya menjalankan ibadah, tapi Tuhan tahu hatinya sudah menyeleweng. Kalau orang itu tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan, dia tidak punya standar guilty feeling, rasa bersalah. Kekristenan karena nilai budaya, kekristenan karena kita lahir dari orang Kristen, tidak akan membuat kita punya kepekaan terhadap dosa. Kita tahu itu dosa kalau diungkapkan, kalau akan dipermalukan, baru kita rasa bersalah. Di sini saudara Yesaya mengingatkan kepada kita, bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Kenapa saudara? Pertobatan membuka pintu kepekaan kita terhadap dosa. Pertobatan membukakan kita satu kausa untuk bisa mengerti Allah dengan benar. Jadi dalam bagian inilah jelas sekali saudara Yesaya mengungkapkan itu kepada kita saudara. Yang kedua, irresistible grace adalah anugerah yang tidak dapat ditolak, adalah anugerah yang efektif dalam hasilnya, yang pasti daripada buah keselamatan seorang yang mengenal Allah karena dipilih oleh Allah itu sendiri. Ya. Jadi saudara, ketika keselamatan daripada Tuhan, anugerah itu tidak bisa ditolak karena kita bisa melihat ada hasilnya yang jelas. Dan saya mengajak kita melihat perbandingan Yohanes 8 ayat 19. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Ya. Ini dalam konteks Yesus berbicara, dia adalah terang dunia. Jadi saudara, orang tidak mengenal siapa dia. Dan di sini Tuhan katakan kalau engkau mau mengenal Bapa harus melalui Yesus Kristus, saudara. Jadi saudara, panggilan yang efektif, kasih karunia yang tidak bisa ditolak, akan nyata melalui buah iman seseorang. Dan buah iman itu akan ada dalam kualitas pengenalan dia tentang siapa Tuhan, siapa Yesus Kristus, saudara. Nah ini yang kadang-kadang saudara, Alkitab mengatakan bahwa orang yang baru bertobat harus dimuridkan. Ketika dia dimuridkan, dia diajarkan kebenaran-kebenaran dasar tentang iman Kristen. Dan semua kebenaran dasar iman Kristen itu diajarkan tentang Kristus sebagai pusat daripada nilai kekristenan. Kristus sebagai kepala pemilik daripada diri kita. Jadi pemuridan pusatnya adalah mengajarkan tentang Kristologi. Dan ini sangat penting sekali saudara. Jadi dalam bagian inilah saudara, buah pikiran kita yang pertama, yaitu kita mengenal akan siapa Allah yang menyelamatkan kita. Dan buah pikiran itu saudara akan terus mendorong kita untuk haus akan kebenaran. Dan mendorong kita akan terus mau mengenal akan kehendak Tuhan yang benar. Jadi kasih karunia Tuhan tidak bisa ditolak. Karena kasih karunia ini akan terus memimpin kehendak kita, akan memimpin rasio dan emosi kita, untuk kita terus mau mendalami akan kebenaran firman Tuhan,
sampai buahnya menghasilkan kita bisa memberitakan Injil, membawa orang-orang berdosa kembali kepada Tuhan. Akhirnya hati kita selaras dengan hatinya Kristus, menangisi orang berdosa untuk kembali kepada Tuhan. Jadi kasih karunia Tuhan tidak bisa ditolak karena ada program Tuhan, yaitu melalui kita memunculkan umat-umat pilihan Tuhan yang lain. Melalui kita dipakai menjadi anggota tubuh Kristus untuk bagaimana melaksanakan kerajaan Tuhan. Jadi ini jelas dikatakan. Yang ketiga, irresistible grace. Anugerah yang tidak dapat ditolak adalah panggilan yang internal yang bersifat efektif ke dalam. Nah, panggilan ini membedakan panggilan Injil secara universal yang seringkali ditolak oleh manusia yang mendengarkannya. Bapak Saudara, kita bisa berkhotbah di dalam kebaktian pembaruan iman. Kita bisa berkhotbah dalam KKR regional. Kita bisa memberitakan Injil kepada saudara-saudara kita, semua bisa mendengar. Tapi saudara, tidak sedikit juga orang yang mendengar untuk lewat kuping kiri, kuping kanan. Orang mendengar, bagus, bagus, bagus. Tapi hatinya tidak seperti tanah yang lembut, yang bisa mengelola seluruh kebenaran firman. Dan jatuh kepada tanah yang keras, yang ada perbatuan, yang ada semak-semak. Roma 8 mencatat bagian ini, saudara. Karena memang orang itu dari pertama tidak punya iman. Roma 8 ayat 6 sampai 8. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita memberitakan Injil. Kita berbicara tentang firman kepada orang. Dan orang itu masih hidup dalam kedagingan. Orang itu masih mentuhankan keinginan dia. Dan dia tidak mau terbebas daripada dosa itu. Tapi dia mendengarkan firman dari kita, baik. Injil yang kita beritakan katanya baik, indah. Tapi pada waktu dia masih mau diperbudak oleh dosa, secara nilai eksternal, dia akan menolak. Demikian pun 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan demikian. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal pada roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu dapat dinilai secara rohani. Kita berbicara Kristus mati bagi kita. Orang duniawi bilang, masih ada orang modern kayak begini. Nah, saudara bisa lihat dalam bagian ini, saudara. Kenapa? Karena orang itu belum dilahirkan baru, saudara. Ya. Jadi yang efektif adalah panggilan internal. Siapa yang mendapatkan panggilan internal itu? Kita yang dipilih oleh Tuhan, yang mendapatkan kasih karunia itu, saudara. Dan kita sampai saat ini tidak pernah menyesal untuk kita jadi orang Kristen. Kita mendapatkan kasih karunia, kita tidak pernah menyesal bahwa seluruh kasih karunia itu luar biasa. Aku tidak layak, tapi aku mendapatkan, itu pun anugerah yang luar biasa. Dan yang keempat, dalam realisasi anugerah ini, posisi manusia adalah pasif. Jadi ketika kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, kita pasif posisinya. Artinya, hanya Allah Roh Kudus yang bekerja. Ini juga hal yang sama dikatakan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat hal-hal kerajaan Tuhan. Ya, di sini dikatakan kelahiran baru datangnya itu dari atas ke bawah. Dan seperti kita merasakan angin, kita tidak tahu dari mana datangnya angin, cuman kita bisa merasakan. Jadi di situ saudara posisi kita pasif. Pertanyaan kita, mengapa manusia posisinya pasif? Karena manusia mati dalam dosa. Jadi tidak bisa berespon hal rohani. Dan tidak mampu menghidupkan dirinya sendiri untuk bagaimana memahami hal rohani. Pertanyaannya Pak Tumpal, kenapa dalam catatan Alkitab seolah-olah ada orang dalam kebebasannya bisa menolak anugerah itu? Pak Tumpal, kenapa kita mencatat ada orang-orang kelihatannya rohani? Apakah Yudas itu bukan orang rohani? Rohaninya adalah palsu. Bagaimana dengan catatan Alkitab? Banyak juga yang tercatat ada orang kelihatannya baik, akhirnya menjadi tidak orang baik.
Nah, di sini saudara kita akan belajar model orang menolak anugerah Tuhan, atau saya kata ya, tidak mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Jadi Bapak Saudara bisa perhatikan di sini ya. Pertama, saya nanti percepat ya. Bapak Saudara bisa lihat bagian ini dengan fokus. Pertama, orang berdosa yang giat dalam pekerjaan Tuhan. Kok bisa? Memang Yudas nggak giat. Ya, dalam Yohanes 7, dalam Matius 7 yang sudah kita baca, 22, 23 ada orang juga giat dalam Tuhan. Tapi semua itu dilakukan tanpa pengertian yang benar tentang Allah. Jadi saudara, jangan cepat-cepat mengkategorikan semua orang-orang yang punya semangat melayani Tuhan pasti orang sudah diselamatkan Tuhan. Belum tentu. Kenapa dia semangat melayani Tuhan? Seperti balas budi. Kenapa dia semangat melayani Tuhan? Karena dia ingin punya aktualisasi diri di gereja. Kenapa dia semangat melayani Tuhan? Di rumah sumpek, di kantor juga nggak ada tempat untuk dihargai. Aku di gereja dihargai, maka aku melayani. Ya, Roma 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Pelan dalam ayat 1, Roma 10, Paulus mengatakan, yang kuinginkan supaya mereka diselamatkan. Giat, punya semangat, punya pengorbanan, tapi Paulus mengatakan, tapi orang-orang itu semangatnya masih bersifat antroposentris. Giatnya tanpa pengertian yang benar. Maka doaku supaya orang itu diselamatkan. Dan ini pun sama dengan Kisah 17 ayat 22 dan 23. Ya, Kisah 17 ayat 22 dan 23. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Coba lihat ya. Ada orang-orang di Areopagus mau berkumpul, diskusi, berbicara tentang nilai ketuhanan. Ternyata mereka tidak mengenal siapa yang mereka diskusikan, siapa yang mereka mau sembah. Nah ini ada, saudara, orang tipe seperti ini di gereja tuh ada. Ya. Jadi ketika mereka tidak sungguh-sungguh bisa hidup dalam keselamatan, karena memang tidak dapat anugerah. Jadi bukan berarti mereka menolak. Kedua, orang yang sudah mendapatkan penyataan Allah dengan jelas dan limpah, namun tetap tidak hidup dalam Tuhan. Kembali lagi saudara, ya, kita lihat lagi Roma. Jadi ini yang paling kita takuti saudara, kalau anak besar dalam keluarga Kristen diberikan saat teduh terus dari pagi, bahkan dari rahim, atau saat teduh siang atau saat teduh malam, ada chapel keluarga, hari Minggu ke gereja. Pokoknya suruh ikut seminar, suruh ikut PA seperti ini, ikut PA Pak Tumpal. Hari Sabtu, ikut. Nanti hari Minggu suruh ikut lagi. Setiap hari ada sesi-sesi Pak Tong speak, suruh ikut. Jelas dan limpah diberikan. Ya, ternyata saudara tetap tidak hidup dalam Tuhan. Roma 9 ayat 4 dan 6 mengatakan, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saudara, ternyata saudara, tidak semua Israel itu percaya Yesus adalah Mesias. Yesus itu adalah Tuhan. Jikalau mereka tidak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Jadi mereka mengenal Taurat, mereka berjalan, mereka terus beribadah, mereka mendalami firman, mereka menantikan Mesias,
dengan limpah, dengan penuh ketaatan, tapi jikalau tidak mendapatkan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, mereka tetap tidak akan memahami siapa Mesias yang sejati. Nah, ini saudara yang juga yang paling saya takuti untuk anak-anak saya misalnya, atau untuk kita orang-orang Kristen yang sudah menerapkan chapel keluarga. Artinya anak-anak kita mendapatkan kelimpahan daripada firman, tambah lagi kita jelaskan hari Minggu. Namun kalau tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan itu, anak kita akan menjadi Farisi modern, akan menjadi Yudaism modern. Ya, jadi bukan berarti orang ini tolak. Buktinya Pak Tumpal, bisa kok kasih karunia ditolak? Saya nih lihat, saya orang Kristen, saya sintua, saya majelis, saya pendeta, anak saya akhir menolak kasih karunia. Alkitab dengan jelas mengatakan, orang lahir secara lahiriah dikondisikan di dalam kondisi orang Kristen yang beribadah setiap hari. Beribadah lagi tambah hari Minggu. Ada lagi makan rohani PA khusus, seminar. Kalau tetap belum dilahirkan baru, kalau belum tetap dapat kasih karunia daripada Tuhan, tetap tidak akan bisa menghidupi firman. Jadi bukan berarti orang itu menolak, tapi memang dari pertamanya tidak punya iman. Jadi tugas kita orang tua, kita terus menabur iman, investasi iman. Dan terus kita doakan, kita siram dengan kasih Tuhan. Kita berdoa memohon Allah Roh Kudus bekerja. Dan semua kita serahkan kepada kedaulatan Tuhan. Jadi kalau ada anak kita akhirnya percaya kepada Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah anugerah. Bukan karena hebatnya kita orang tua. Kita hanya menjalankan kita yang bisa. Tetapi Tuhan akan menjalankan yang sesuatu yang tidak kita bisa. Itulah kebesaran kita kepada Tuhan. Ketiga, orang yang seperti mengenal Allah dengan benar. Wah, dia belajar teologi. Namun mereka menolak untuk menyembah Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Dia tahu tentang kebenaran Tuhan. Dia tahu dari kelas katekisasi, dari diskusi, dari keluarganya, dari hal-hal orang di lingkungannya. Tapi hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Roma 1 ayat 19-25 dicatat, orang itu diserahkan kepada kecemaran, kepada hal-hal dosa seksualitas, yang dia tidak punya lagi standar yang bersifat normal. Kenapa saudara? Karena Tuhan hanya ada di kepala. Tuhan dalam seluruh kebenarannya tidak dihidupi. Dan Tuhan tidak dihidupi dan dia tidak junjung tinggi dalam seluruh hidupnya. Semua hanya ada di kepala dan tidak menggarap hidupnya. Dan orang seperti ini jangan kaget. Pada akhir hidupnya kita lihat orang ini mati dalam dosa. Berani melakukan dosa. Walaupun dia tahu tentang Tuhan. Ketika saya berapa kali melayani di penjara, ada orang-orang dalam penjara mantan guru sekolah minggu, mantan majelis, sintua, tua-tua. Jangan kaget saudara. Kenapa saudara? Karena mereka mengejar status. Mereka seolah-olah Kristen itu satu kebanggaan. Tapi mereka tidak menghidupi kekristenan itu adalah Kristus harus hidup dalam kehidupan kita dan menggarap kita. Jadilah seperti ini. Ketika ujian datang, pencobaan datang, akhirnya orang ini terhanyut oleh arus daripada dunia itu dan menyesatkan orang itu. Nanti orang itu bisa nyanyi lagu rohani, pasti bisa. Tapi belum tentu dalam Tuhan. Keempat, orang yang sudah ada dalam lingkungan Kristen, namun mereka tidak mampu percaya pada Kristus dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan di sini saudara kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi antikris itu adalah orang yang pernah ikut katekisasi.
Antikris adalah yang pernah mungkin baca Alkitab sampai selesai. Antikris adalah orang-orang yang pernah melayani Tuhan. Tapi ketika mereka melayani Tuhan, ketika mereka aktif di gereja, ketika mereka mau membaca Alkitab, bukan karena dasarnya adalah iman menggarap dirinya terlebih dahulu. Hanya karena situasi kondisi yang memungkinkan mendorong dia harus baca Alkitab. Hanya karena situasi kondisi yang mengkondisikan dia untuk melayani Tuhan. Jadi Kristen itu karena pilihan dirinya sendiri. Bukan karena dia dipilih oleh Tuhan. Dan ini saudara akan terjadi.